Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Rahayu dengan NIM 1801803. Di sini saya akan memaparkan materi kelompok mengenai basis-basis kekuasaan dan kewenangan. Untuk pembahasan yang pertama ada pengertian dari kekuasaan. Kekuasaan di sini adalah dalam istilah umum disebut sebagai power, diartikan sebagai suatu kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan tersebut. Kekuasaan itu juga mencakup baik suatu kemampuan untuk memerintah atau yang diperintah itu patuh, dan juga untuk memberikan keputusan-keputusan yang secara langsung maupun tidak langsung. Keputusan-keputusan yang secara langsung maupun tidak langsung itu akan mempengaruhi tindakan-tindakan pihak lainnya. Max Weber mengatakan bahwa kekuasaan adalah kesempatan dari seseorang atau sekelompok orang-orang untuk menyadarkan masyarakat akan kemauan-kemauannya sendiri dengan sekaligus menerapkannya terhadap tindakan-tindakan perlawanan dari orang-orang atau golongan-golongan tertentu. Selanjutnya ada pengertian kewenangan. Kewenangan adalah suatu hak yang telah ditetapkan dalam tata tertib sosial untuk menetapkan kebijakan, menentukan keputusan-keputusan mengenai masalah-masalah penting, dan untuk menyelesaikan pertentangan-pertentangan. Dengan perkataan lain, seseorang yang memiliki wewenang bertindak sebagai seorang yang memimpin atau membimbing orang banyak. Wewenang hanya mengalami perubahan dalam bentuk, sehingga dalam kenyataannya wewenang tadi tetap ada. Perkembangan suatu wewenang terletak pada arah serta tujuannya untuk sebanyak mungkin memenuhi bentuk yang diidam-idamkan masyarakat. Pada dasarnya terdapat beberapa bentuk wewenang. Selanjutnya, terdapat jenis dari basis-basis kekuasaan dan kewenangan. Yang pertama, basis kekuasaan paksaan. Yang kedua, basis kekuasaan legitimasi. Yang ketiga, basis kekuasaan keahlian. Yang keempat, basis kekuasaan penghargaan. Yang kelima, basis kekuasaan referensi. Yang keenam, basis kekuasaan informasi. Dan yang terakhir ada basis kekuasaan hubungan. Basis kekuasaan paksaan ini yaitu kekuasaan yang didasari karena kemampuan seorang pemimpin untuk memberi hukuman dan melakukan pengendalian. Yang dipimpin juga menyadari bahwa apabila dia tidak mematuhinya akan ada efek negatif yang bisa timbul. Pemimpin yang bijak adalah yang bisa menggunakan kekuasaan ini dalam konotasi pendidikan dan arah yang positif pada anak buah, bukan hanya karena rasa tidak senang atau senang ataupun faktor-faktor subjektif lainnya. Contoh dari kekuasaan paksaan yang diberlakukan jika tidak mengikuti perintah yang diinstruksikan, antara lain pemberian surat peringatan, penurunan gaji, penurunan jabatan, dan bahkan pemberhentian kerja atau PHK. Yang kedua, basis kekuasaan legitimasi yaitu kekuasaan yang dimiliki seorang pemimpin sebagai hasil dari posisinya dalam suatu organisasi atau lembaga. Kekuasaan yang memberi otoritas atau wewenang kepada seorang pemimpin untuk memberi perintah yang harus didengar dan dipatuhi oleh anak buahnya. Bisa berupa kekuasaan seorang jenderal terhadap para prajuritnya, seorang kepala sekolah terhadap guru-guru yang dipimpinnya, ataupun seorang pemimpin perusahaan terhadap karyawannya. Kekuasaan di sini sebagai contoh, masyarakat boleh jadi memiliki kekuatan untuk menghukum para kriminal dengan hukuman mati tanpa sebuah peradilan, sedangkan orang-orang yang berada percaya pada aturan hukum dan perundang-undangan dan menganggap bahwa hanya dalam suatu pengadilan yang menurut ketentuan hukum yang dapat memiliki kewenangan untuk memerintahkan sebuah hukuman mati. Yang ketiga ada basis kekuasaan keahlian, yaitu kekuasaan yang berdasarkan
karena kepakaran dan kemampuan seseorang dalam suatu bidang tertentu, sehingga menyebabkan sang bawahan itu patuh karena percaya bahwa pemimpinnya mempunyai pengalaman, pengetahuan, dan kemahiran konseptual dan teknikal. Kekuasaan ini akan terus berjalan dalam kerangka sang pengikut memerlukan kepakarannya dan akan hilang apabila sudah tidak memerlukannya. Kekuasaan kepakaran bisa terus eksis apabila ditunjang oleh referent power atau legislative power. Selanjutnya, basis kekuasaan penghargaan yaitu kekuasaan untuk memberi keuntungan positif atau penghargaan kepada yang dipimpin. Tentu hal ini bisa terlaksana dalam konteks bahwa sang pemimpin mempunyai kemampuan dan sumber daya untuk memberikan penghargaan kepada bawahan yang mengikuti arahan-arahannya. Penghargaan bisa berupa pemberian hak otonomi atas suatu wilayah yang berprestasi, promosi jabatan, uang, pekerjaan yang lebih menantang, dan sebagainya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.